Emil Audero berpotensi batal bela timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Irak di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab kondisinya kini masih tanda tanya. Emil Audero diketahui diterpa cedera beberapa waktu lalu. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, pun mengatakan sampai saat ini pihaknya masih berkomunikasi dengan Cremonese terkait kondisi Emil Audero. Terkait kondisinya, kata Sumarji, PSSI terus memantau perkembangannya. Akan tetapi, pria berusia 53 tahun itu tidak menjawab secara gamblang bagaimana kondisi sebenarnya kiper berusia 28 tahun tersebut. Agaknya, waktu yang tersisa masih belum cukup untuk memulihkan kondisi Audero. Sumarji bahkan mengatakan kalau ada potensi sang pemain absen membela timnas Indonesia. Jika Audero absen, tentu timnas Indonesia cukup dirugikan. Pasalnya, pemain Cremonese itu sedang dalam penampilan terbaiknya. Namun begitu, publik cukup dibuat lega karena skuad Garuda masih memiliki Maarten Paes. Maarten Paes aman dan sudah latihan normal dari tanggal 28 September, ujar Sumarji. Tanda-tanda Emil Audero absen pun sudah tercium. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memanggil Nadeo Argawinata dan Reza Arya Pratama secara mendadak. Reza Arya menjadi nama terbaru yang dipanggil dan baru akan menyusul skuad Garuda ke Jeddah, Arab Saudi pada siang hari ini. Pemain timnas Indonesia Miliano Jonathans turut membela FC Utrecht saat hadapi SK Brand di matchday kedua Liga Eropa 2025 sampai 2026. Hasil SK Brand versus FC Utrecht pada Kamis malam waktu Indonesia Barat berakhir dengan skor 0-1. Miliano Jonathans tidak tampil sejak awal. Penyerang timnas Indonesia itu duduk di bangku cadangan dan baru masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-73. Miliano Jonathans masuk menggantikan Miguel Rodriguez yang bermain sebagai winger kanan. Miliano Jonathans hanya mencatat 4 umpan, 1 kali dribble, dan mencatat 2 kali menang duel udara. Kehadiran Miliano Jonathans belum mampu menyelamatkan FC Utrecht dari kekalahan di laga ini. Permainan Miliano Jonathans kontra SK Brand merupakan penampilan ke-11 musim ini bersama FC Utrecht. Dari total 11 pertandingan itu, Miliano Jonathans sudah bermain sebanyak 461 menit. Namun, ia baru mencetak 1 gol. Selanjutnya, Miliano Jonathans masih akan memperkuat FC Utrecht di Eredivisie saat menantang Feyenoord pada 5 Oktober 2025 sebelum menunaikan panggilan bersama timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Miliano Jonathans tergabung dalam skuad asuhan Patrick Kluivert yang membela Garuda di ajang tersebut. Patrick Kluivert memanggil Elkan Bagot untuk menggantikan Mees Hilgers yang absen membela timnas Indonesia di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar mengejutkan disampaikan timnas Indonesia pada Jumat. Mees Hilgers yang masuk daftar panggil pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tiba-tiba mengundurkan diri. Ia memilih batal gabung skuad timnas Indonesia karena fokus mencari di klubnya. Seiring batal bergabungnya Mees Hilgers, Patrick Kluivert tinggal memiliki 4 bek tengah murni, yakni Jay Itzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Jika Patrick Kluivert masih ingin memainkan pola 3 bek, jumlah di atas tentu kurang. Untuk menutupi kekurangan di atas, mungkinkah Patrick Kluivert memanggil Elkan Bagot? Kelar membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pada Januari 2024, Elkan Bagot tak pernah lagi memperkuat skuad Garuda. Medio Maret 2025, Patrick Kluivert berniat memanggil Elkan Bagot untuk membela timnas Indonesia kontra Australia dan Bahrain. Namun, tawaran itu ditolak Elkan Bagot yang ingin fokus membela klubnya saat itu, Blackpool FC. Salah satu pandit ternama Indonesia, Justinus Laksana, menilai Elkan Bagot masih layak untuk membela timnas Indonesia. Coach Justin bahkan menilai Elkan Bagot layak menyandang bek terbaik Indonesia jika menjadi pemain reguler klubnya saat ini, Ipswich Town. 2 pemain timnas Indonesia, Calvin Verdong dan Dean James,
sama-sama tampil di Liga Eropa 2025/2026 pekan kedua, Jumat dini hari WIB. Keduanya turut membantu timnya meraih kemenangan. Untuk ketiga kalinya secara beruntun, Calvin Verdonk tampil sebagai starter. Seperti biasa, Calvin Verdonk tampil solid mengawal sisi kiri pertahanan LOSC Lille. Dalam laga yang digelar di Stadion Olimpico ini, Lille unggul 1-0 di menit ke-6 via gol yang dilesakkan Hakon Haraldsson. Calvin Verdonk mencatatkan 72% umpan sukses dan 4 tackle bersih selama 68 menit berada di lapangan. Tak lama setelah Calvin Verdonk keluar, LOSC Lille dihukum tendangan penalti. Beruntung bagi LOSC Lille, sang penjaga gawang Berke Ozer berhasil mengamankan eksekusi penalti AS Roma yang dilepaskan Mathys Soul. Lille pun menang 1-0 atas AS Roma dan untuk sementara berada di papan atas klasemen dengan 6 angka. Di sisi lain, Dean James menunjukkan dirinya layak diandalkan sebagai fullback kiri timnas Indonesia. Saat Go Ahead Eagles tandang ke markas Panathinaikos dini hari tadi, Dean James mencetak 2 assist. Assist pertama tercipta di menit 75 kepada Milan Smith. Berselang 7 menit, Dean James kembali memberikan assist kepada Milan Smith, lagi-lagi melalui umpan silang dari sisi kiri. Berkat 2 assist itu, Go Ahead Eagles berbalik unggul 2-1 atas Panathinaikos dan skor tersebut bertahan hingga akhir laga. Ole Romeni tiba di Bandara Jeddah, Arab Saudi pada Jumat dini hari WIB. Penyerang 25 tahun itu menjadi pemain ke-15 timnas Indonesia yang telah mendarat di Jeddah. Sebelumnya pada Kamis 2 Oktober 2025, ada 14 pemain timnas Indonesia yang tiba di Arab Saudi. Sebanyak 14 pemain yang dimaksud adalah Tom Hay, Prik Marklock, Eliano Reinders, Beckham Putra, Hernando Ari, Jordi Amat, Rizky Ridho, Yance Sayuri, Jordi Amat, Nadeo Argawinata, Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan Ramadan Sananta. Berhubung 15 pemain sudah mendarat, itu berarti masih ada 14 personel yang belum tiba di Jeddah, Arab Saudi. Sebanyak 14 pemain itu merupakan pesepak bola abroad yang sesuai jadwal masih memiliki pertandingan akhir pekan ini. Rencananya pada Senin 6 Oktober 2025, Calvin Verdonk dan kawan-kawan baru tiba di Arab Saudi. Mereka tiba 1 hari sebelum official training yang dilangsungkan pada Selasa 7 Oktober 2025. Harapannya pemain-pemain yang datang belakangan dapat cepat beradaptasi. Kehadiran mereka dibutuhkan untuk membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Arab Saudi pada Kamis, 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB. Selanjutnya pada Minggu 12 Oktober 2025 pukul 2.30 WIB, timnas Indonesia akan menantang Irak. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang diizinkan lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara tim yang finish runner-up akan bentrok dengan runner-up grup A untuk tampil di playoff Asia. Menarik menanti aksi timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert. PSSI terus melakukan naturalisasi untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Kali ini PSSI mengincar rekan satu klub pemain timnas Indonesia Eliano Reinders di PC Zwolle, Tristan Guyger. PSSI telah membuka pembicaraan awal dengan Tristan. Harapannya, sang pemain yang berposisi sebagai bek kanan tersebut memiliki ketertarikan untuk melakukan proses naturalisasi dan menjadi bagian timnas Indonesia. Guyger menjawab dengan singkat tentang ketertarikan PSSI. Dia mengaku mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Saya sangat menghormati bagaimana sepak bola berkembang di Indonesia, dan saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional, ujar Tristan Guyger. Meskipun saat ini belum memiliki jawaban pasti, pemain berdarah Maluku tersebut tidak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia. Saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, tutur Tristan Guyger. Karena satu klub dengan Eliano, Guyger selalu terlihat bersama. Melalui sosial media, setelah Eliano pulang membela timnas Indonesia di laga melawan Australia dan Bahrain, dia berbicara kepada Guyger untuk datang ke Indonesia.